Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini kita mau bahas lagi mengenai cara breeding cana blue pulcra. Kebetulan di Kamar Sato ada indukan blue pulcra ya, yang sekarang kita akan pair lagi. Karena sebelumnya betina yang sudah kita pakai untuk pair itu mati ya, dibunuh sama jantannya. Langsung saja ke videonya, gas ke. Nah guys, yang pertama untuk breeding cana blue pulcra itu kita harus pilih indukannya ya, indukan jantan dan indukan betina. Nah, ini ada salah satu contoh indukan jantan yang akan kita gunakan. Itu si Venom ya, temennya si Dinda yang sudah menjadi bapak satu kali dan menjadi duda ditinggal mati sama istrinya ya. Nah ini untuk jantannya kita ada si Venom, dan untuk betina barunya kita ada ini. Ini ada betina barunya. Ini betinanya mentalnya kurang ya, kurang bagus. Karena untuk pair itu kita sebetulnya lebih enak untuk ikan yang tidak memiliki mental. Jadi lebih mudah lah, karena untuk sifat teritorinya sendiri juga tidak terlalu agresif dan tidak terlalu galak ya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki jantan dan betina, kita harus siapkan juga tempatnya. Tapi ya kita jelaskan juga untuk perbedaan jantan dan betinanya ya. Kita mau cek di anal dan kepala biasanya. Sebentar, saya mau tangkap dulu ikan-ikannya dan saya pindahkan dulu ke ember agar lebih jelas, oke? Sekarang kedua ikan udah ada di dalam ember ya. Dari kepala, nah kita bisa lihat untuk male ini si Venom berbentuk huruf U ya. Nantilah kita perjelas lagi untuk cara-caranya. Nah ini nih mulai kelihatan jelas. Nah ini female-nya yang di sebelah kanan dan male-nya yang di sebelah kiri. Ini male-nya untuk kepala tidak terlalu runcing. Dan ini untuk female-nya, kepalanya sangat runcing dan membentuk huruf V. Untuk male biasanya berbentuk huruf U. Nah kita lanjut ke bentuk anal ya. Kita tangkap guys. Aish, ini agak sedikit garabag ikannya guys. Nah, ini yang female dulu nih. Untuk bentuk, alah terjelas deh. Nah ini nih, untuk bentuk anal biasanya untuk female sendiri memiliki satu saja ya, satu titik, dan biasanya untuk jarak ke dorsal bawahnya itu tidak terlalu dekat ya untuk female biasanya. Dan untuk male biasanya memiliki titik dua nih kita. Kakak nggak jelang. Karepet, serebeo. Nah, ini untuk male-nya ya. Ini Venom nih. Ini untuk male tuh bisa kelihatan male dan female perbedaannya. Dan langkah selanjutnya, apabila udah kita pastikan cana itu satu pair, saya pribadi untuk cana blue pulcra sendiri biasanya saya disekat dulu ya, nggak langsung saya gejeburin bareng-bareng. Nah kita lihat cara penyekatannya gimana. Yuk nanti kita pindah dulu ke dalam. Nah kita lanjut lagi, ini untuk Venom itu yang di kanan, dan ini betina barunya ya, ada di kiri. Nah kita biasanya lakukan penyekatan seperti ini. Ini tuh berlangsung berapa hari ya, kalau misalkan saya sih hitungan hari itu biasanya saya lihat dulu dari gaya pairingnya ya, gaya pairing si ikan tersebut. Apakah pairingnya pairing menyerang atau pairing santai-santai aja. Nah, contohnya ini kan masih pada masuk juga, masih pada stres ikannya. Jadi bisa diamin dulu aja lah, kita lihat perkembangannya. Apakah masih mau menyerang, saling menyerang atau enggak. Soalnya untuk betina yang awal itu sama si Venom dibunuh ya ketika beranak. Betinanya malah dibunuh gitu. Emang jahat pisan nih ini nih. Lauk iya teh. Dan usahakan untuk pemilihan indukan itu harus yang memiliki bakat buat anaknya ya. Contohnya, ini bukan dalam artian ikan saya bagus ya, cuman ini menurut saya ikan yang seperti ini tuh ya harus dijadikan indukan. Ini untuk Venom kan kita lihat untuk black dotnya banyak banget, untuk yellownya juga enak ya. Tuh.
Black dotnya ini emang ini kan temannya Dinda ya, jadi untuk black dot ini full dari belakang, dari depan sampai belakang. Dan untuk betinanya, black dotnya itu kurang bagus, ada, cuman nggak terlalu banyak kayak Venom. Harusnya sih kalau lebih enak cari black dot betina yang banyak juga, jadi biar anakannya tuh lebih mantap-mantap. Cuman betina ini tuh bagusnya itu ikannya gondrong, yellow spotnya enak. Jadi ya kita cari bener-bener indukan yang emang bisa menurunkan anak-anak yang berkualitas saya. Nah ini black dotnya, lihat tuh sampai pangkal ekor semuanya ada ya untuk jantannya. Nah inilah caranya. Nanti ketika ikan terlihat tidak terlalu agresif atau tidak terlalu menyerang, bisa kita coba buka skat dan kita tunggu beberapa saat. Kalau berantem sih emang biasanya ada berantem dikit-dikit, cuman kalau masih berantem aman, biarin aja lah. Dan satu tipsnya itu jangan pernah kalian berani membuka skat ketika kalian pergi ya, atau dengan kata lain, jadi kita tuh harus menunggu ketika kita membuka skatnya. Karena yang dikhawatirkan kalau misalkan kita nggak nunggu kan, ya takutnya terjadi pertempuran darah yang bisa menghilangkan nyawa dari salah satunya ya. Ini nih contohnya kan, ini tuh PDKT-an lah. PDKT-an ikan tuh seperti ini. Bisa juga dengan cara yang lain, dengan metode stres biasanya ya. Metode yang menggunakan ember, sama-sama dimasukin ember jantan betina, terus diputer-puter sampai ikannya pusing dan stres, lalu dimasukkan. Cuman kalau untuk blue pulchra sendiri yang saya sudah alamin, yang paling enak dan paling bagus itu ya seperti ini, metode skat dulu. Mungkin untuk semua ikan sih enaknya lebih safety juga gitu ya kalau kayak gini, jadi ikan bisa lebih mengenal satu sama lainnya. Untuk waktunya itu tergantung juga ya, ada yang disekat pagi-pagi malam bisa akur, ada yang 3 hari baru akur, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu baru akur gitu. Jadi untuk penyekatan itu untuk waktunya relatif sih ya, nggak bisa kita tentukan berapa hari kita bisa langsung buka. Yang penting kita harus tahu momen dimana ikan benar-benar nggak saling serang, baru kita bisa coba buka untuk pertama kalinya. Kalau misalkan di pertama kali kita coba buka, ikan masih menyerang dan masih gelutnya parah gitu, nah usahakan kita sekat lagi. Kalau misalkan udah cuman serang, berantem dikit, biarin aja, kita pantau aja, yang penting jangan sampai ada pertempuran darah. Dan untuk size jantan dan betina ketika kalian mau pair itu nggak boleh terlalu jauh ya. Misal jantannya 24, betinanya 18, nah itu kurang bagus juga. Paling bedainnya 1-2 cm lah cukup. Itu enak, emang udah paling enak sih kalau bedanya 1-2 cm, atau seukuran juga nggak apa-apa lah. Terus juga apa ya, untuk proses selanjutnya setelah kita skat, kalau saya sih sembari kita skat, biasanya saya push betina dan jantannya dengan pakan cacing atau ulat hongkong ya. Jadi ketika belum disatukan itu ikan, pasti saya push sampai perutnya tuh benar-benar pada gendut. Jadi untuk indukan, ini indukan masih pada krempeng gini kan nggak enak juga gitu. Dia mau punya sel telur banyak dari mana, terus punya ya mungkin kalau jantannya ya cairan untuk pembuahannya dari mana, kalau misalkan emang masih pada krempeng-krempeng. Jadi kita siapkan dulu sembari kita skat, sembari kita siapkan push pakan gitu. Kalau bisa sih sebelum kita mau proses penjodohan kita push dulu gitu seharusnya. Cuman karena ini emergensi, jadi ya udahlah sekarang, karena betinanya mati sih. Kalau nggak mati nggak mungkin awal lagi perjodohan ya itu. Nah paling kayak gitu sih kalau untuk tips breeding Channa pulchra dari Kamar Sato. Nah ini untuk anakan Venom yang pertama juga ada nih, kita lihat dulu ya anakan Venom yang pertama. Nggak tahu jadinya berapa ekor ya, karena saya bukan kurang sih, belum saya hitung lebih tepatnya karena masih pada kecil. Ini untuk size-nya sekarang masuk ke 2 sentian lah. Tuh, ini anakan yang pertama coy, anakan dari si Venom dan betina yang meninggal. Dan kita juga harus tahu untuk Channa blue pulchra itu kan ada yang ngomong anak,
ada yang agresif sama pasangannya, ada yang baik-baik saja. Nah, Venom itu termasuk ikan yang agresif sama pasangan ketika dia punya anak. Nah, salahnya saya nggak pisah atau nggak sekat lagi atau nggak ambil telurnya ketika si Venom itu beranak. Dan sepengalaman saya dan setahu saya kalau misalkan emang beranak, jadi kayak cupang yang disimpan di tanknya itu jantannya biasanya, atau diambil dua-duanya karena untuk baby Cana itu lebih enak sih daripada baby cupang ya, untuk bertahan hidupnya lebih kuat gitu. Nah, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support channel Kamar Sato, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.